Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat segala-galanya. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu kita Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang dinul Islam. Apa sih dinul Islam itu? Memahami dinul Islam sangatlah penting dan wajib bagi kaum muslimin itu sendiri, sebab ketinggian nilai dinul Islam akan membawa akibat kemuliaan kaum muslimin ini benar-benar menjadi kenyataan apabila hakikat akidah dan syariatnya benar-benar dipahami sehingga benar pengamalannya. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini banyak kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup nista dan rendah di bawah pengaruh kaum kafir, kaum sekuler, kaum pluralis. Syariat Islam dilecehkan, pengamalannya dipotong-potong, penafsirannya diobok-obok. Akibatnya ketinggian nilai dinul Islam dan ketinggian derajatnya, penafsirannya diobok-obok sehingga kaum muslimin tidak nampak menjadi sebuah kenyataan. Ketinggian derajat karena kaum muslimin pada umumnya tidak memahami hakikat dinul Islam itu sendiri, sehingga pengamalannya menjadi amburadul, menjadi kacau balau, bercampur aduk antara hak dan batil. Akidahnya pun penuh diwarnai bid'ah dan khurafat, dan muamalahnya banyak diwarnai cara-cara hidup orang kafir. Dinul Islam yang pengamalannya bercampur aduk dengan ideologi buatan manusia seperti ini akibatnya menjadi penyakit yang merusak akhlak dan jiwa bagi kaum muslimin itu sendiri, serta yang dicampur serta menjerumuskan kepada kehinaan dan kemaksiatan di dunia maupun di akhirat. Seperti contohnya air minum yang jernih yang dicampur dengan air kotor pasti akan berubah fungsinya. Nah, sama seperti kita sendiri kaum muslimin yang apabila hidup kita dipenuhi dengan kemusyrikan, kemunafikan, itu akan berbeda fungsinya. Dinul Islam yang pengamalannya bercampur aduk seperti tadi itu akan membuat hidup kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau menyatakan bahwa umat Islam sedang ditimpa fitnah yang berbahaya, yaitu fitnatusi syubuhat, yakni fitnah kekaburan yang membawa kabur pahamnya tentang dinul Islam. Akibatnya kabur pula pengamalannya, dan obat untuk menyembuhkan penyakit ini adalah ilmu, yakni untuk memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dijalani dengan selalu tidak henti-hentinya dalam kita untuk menuntut ilmu agama Islam, mempelajari atau mengaji yang pada akhirnya kita bisa memahami apa yang dimaksud dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran agama Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam
majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesimpulan ayat tersebut, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu tentang agama dengan beberapa derajat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, bahwasanya menuntut ilmu agama ini adalah wajib bagi setiap muslim pria maupun wanita. Dalam sebuah hadis disebut pula, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan semua syariat Islam yang sudah dipahami menurut kemampuan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dan kekirinan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya nafkah dan nafkahkanlah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Berlepas diri, tidak mau kompromi, dan bersikap keras terhadap semua macam kebatilan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kafirun ayat 1-6, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dari orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari atau kekafiran, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu. Siksaan Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertakwa, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nabi Ibrahim pernah memintakan ampunan bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah. Ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin meminta ampunan untuk orang-orang kafir. Jadi misalnya si keluarga kita ada yang kafir, kita memohon maaf untuk kekafiran dia, kemusyrikan dia, itu tidak bisa, karena dosa masing-masing. Dosa kita yang menanggung, dosa beliau pun begitu. Berdakwahlah, yakni menyebarluaskan ajaran Islam dengan cara berdakwah, seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kita ketahui.
Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi kita hanya menunggu Allah mengirimkan hikmah, dan hikmah pun harus kita cari. Kita harus segera bertaubat atas segala dosa-dosa kita, karena semua ada pertanggungjawabannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.